Kekaisaran Turki Utsmani berhasil mencatatkan sejarah besar dengan menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan, karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Konstantinopel merupakan ibu kota Bizantium pada Kekaisaran Romawi Timur. Mehmed II semua berambisi menaklukkan Romawi. Tetapi itu baru tercapai pada masa kekuasaan Turki Utsmani, yaitu pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, atau Mehmed Isani. Turki Utsmani adalah salah satu dinasti Islam terakhir dan berdiri hampir 500 tahun, sama lamanya dengan Kekaisaran Romawi Timur yang ditaklukkan. Sultan Mehmed II, sosok di balik penaklukan Konstantinopel juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, merupakan Sultan ke-7 dari Turki Utsmani dan usianya sangat muda. Ia lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 dan wafat tanggal 3 Mei tahun 1481. Mehmed II mulai berkuasa pada 1451 ketika umurnya baru akan beranjak 20 tahun. Kemudian di tahun 1453 2 tahun setelah berkuasa mampu menaklukkan Konstantinopel. Itu luar biasa. Satu pencapaian yang sangat luar biasa, bagaimana seorang panglima muda mampu mengalahkan satu kekaisaran yang hampir 500 tahun berjaya. Mehmed II kemudian diberi gelar Al-Fatih karena popularitasnya sebagai penakluk. Latar belakang penaklukan Konstantinopel itu karena, pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Kedua, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur. Ketiga, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Lalu kenapa Kekaisaran Romawi sulit ditaklukkan di Konstantinopel? Itu karena Konstantinopel memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat, sehingga saat itu hampir tidak mungkin ditembus. Namun Muhammad Al-Fatih tidak kehilangan akal. Ia menyusun strategi untuk bisa membongkar pertahanan Konstantinopel. Pertama, ia mempersiapkan persenjataan yang sangat lengkap, utamanya meriam yang diperkirakan bisa merobek dinding-dinding pertahanan Konstantinopel. Konon dia mengundang beberapa ahli beberapa pakar persenjataan, yang kemudian mampu menciptakan meriam. Untuk waktu itu adalah meriam dengan ukuran terbesar yang ada pada zamannya. Pertama, ia persiapkan banyak armada laut untuk menyiapkan armada di jalur laut yang dikuasai Romawi. Muhammad Al-Fatih menyelundupkannya lewat darat. Caranya dengan pembalakan hutan, lalu perahu-perahu itu dibawanya lewat darat sampai tembus ke laut. Kedua, tentara yang direkrut Muhammad Al-Fatih adalah pasukan yang dia rekrut adalah tentara-tentara terlatih sejak kecil. Jadi ada kontrak dengan orang tua. Anak-anak itu dikumpulkan dari berbagai daerah, direkrut, kemudian orang tuanya diberi hak-hak sebagai imbalan karena anaknya menjadi tentara. Ketiga, ia membuat pendekatan dulu dengan negara-negara di sekitarnya. Dia minta saat penyerangan itu kita berdamai, agar dia fokus hanya menyerang Konstantinopel, menyerang Romawi Timur, tidak yang lainnya. Jadi dia tidak terpecah konsentrasinya. Konstantinopel akhirnya takluk setelah dikepung kurang lebih hampir 50 hari. Dampak dari penaklukan Konstantinopel adalah jalur internasional yang dimiliki Turki Utsmani semakin luas. Ketika dikuasainya jalur armada itu, maka secara internasional semakin memperluas jalur yang dimiliki kerajaan atau daulah Turki Utsmani. Capaian itu pun dikatakan sebagai the great achievement dalam sejarah pemerintahan Islam. Penaklukan Konstantinopel juga berarti akhir dari kekuasaan Romawi Timur, untuk kemudian masuk ke era modern. Itulah tadi kisah penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.